Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan saya Jeffrey Satilase di channel YouTube GKS Antioquia Official untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan, atas kesempatan Kau berikan kepada kami merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini yaitu terambil di dalam Mazmur pasal 144 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Mazmur pasal 144 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Sekali lagi, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini yaitu segalanya hanyalah sementara. Sekali lagi, segalanya hanyalah sementara. Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira di antara kita pada saat ini ada yang bisa mengatakan bahwa segalanya hanyalah sementara? Ataukah di dalam kehidupan kita sering berkata bahwa semua yang kita miliki ini hanyalah sementara? Ataukah sebaliknya, ada yang pernah berkata bahwa segalanya itu adalah kekal? Segala apa yang dia punya, segala apa yang dia miliki, itu adalah kekal. Artinya dia akan miliki selama-lamanya. Dia akan bisa menikmatinya selama-lamanya. Adakah yang bisa berkata demikian Bapak Ibu? Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang keempat ini yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, firman Tuhan berkata, manusia sama seperti angin. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, angin ketika dia datang sekedar lewat Bapak Ibu. Itu pun kita tidak bisa lihat Bapak Ibu. Angin akan lewat dan kemudian berlalu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat yang keempat ini yang menjadi bagian renungan kita pada hari ini, Raja Daud berkata bahwa manusia sama seperti angin. Jadi di sini Bapak Ibu masih belum berbicara tentang apa yang kita punya. Ini masih berbicara tentang diri kita sendiri Bapak Ibu. Ternyata kita manusia ini, diri kita ini hanyalah seperti angin Bapak Ibu. Kita sama seperti angin. Kita dapat ketahui sendiri bahwa angin itu pun tidak dapat terlihat Bapak Ibu. Angin tersebut bisa saja lewat lalu berlalu, dan kita tidak tahu kemana arahnya. Raja Daud berkata bahwa manusia sama seperti angin. Kemudian lanjutnya, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Artinya datang dan berlalu Bapak Ibu. Jadi ada saatnya angin tersebut datang, dan ada saatnya itu semua akan hilang. Dan Raja Daud menyamakan kita akan hal itu Bapak Ibu. Jadi kita ini sebagai manusia, ada kalanya kita akan hidup, dan ada kalanya kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan mati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, adakah yang bisa berkata bahwa dirinya mampu hidup sampai beratus-ratus tahun? Adakah yang mampu berkata apa yang dia miliki, apa yang dia punya sekarang ini, dia akan terus nikmati dalam kehidupannya dan tidak akan berlalu? Artinya dia mengatakan bahwa semua akan kekal, semua akan ia miliki sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Adakah yang bisa berkata demikian? Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kehidupan kita ini hanyalah seperti angin yang ada kalanya kita akan hidup
Dan ada kalanya kita akan dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kita terlalu bermegah dengan apa yang kita punya. Jangan terlalu kita menyombongkan diri, karena itu hanyalah sebuah titipan yang diizinkan Tuhan untuk kita miliki selama kita hidup di dalam dunia ini. Jangan kita melakukan hal-hal yang membuat orang benci kepada kita, Bapak Ibu. Karena ada kalanya kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Karena kita akan meninggal. Dan semua itu akan berlalu, Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kita melakukan hal-hal yang membuat orang tersakiti, Bapak Ibu. Janganlah kita terlalu menyombongkan diri kepada banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang bapak-bapak yang memiliki mobil yang sangat mahal, Bapak Ibu. Dan ketika dia memiliki mobil yang mahal, dia lewat depan banyak orang, dia selalu berlagak sombong, Bapak Ibu, dengan mobilnya yang kilat, yang ketika orang melihat, wow, sangat luar biasa. Dan ketika dia lewat di depan-depan orang miskin, Bapak Ibu, dia lewat begitu saja. Ketika ada orang meminta-minta sedekah, ketika ada orang miskin di samping jalan yang mau meminta pertolongan, dia tidak mau peduli, Bapak Ibu. Dia merasa megah, dia merasa mewah dengan apa yang dia punya. Dia merasa mewah dengan mobilnya yang mahal tersebut, Bapak Ibu. Dia merasa bahwa saya pun bisa mencapai ini, itu semua karena kekuatan saya. Dia berkata demikian, Bapak Ibu. Jadi ketika dia melihat orang miskin, dia berkata dalam hati, biarlah dia berusaha sendiri seperti saya. Jadi merasa bahwa apa yang dia punya itu adalah kemampuannya sendiri, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, di suatu saat anak dari bapak ini mengendarai mobilnya tersebut. Ternyata Bapak Ibu tak disangka, ternyata anaknya ini mengendarai mobil ayahnya ini dengan sangat laju. Apalagi ketika dia bareng dengan teman-temannya, Bapak Ibu. Sehingga kejadian pun yang tidak mungkin diharapkan oleh ayahnya, terlebih anak ini, terjadi dalam perjalanan. Itu mereka menabrak pembatas jalan. Akhirnya mobil ayahnya tersebut rusak, Bapak Ibu. Mobil mahal yang tadi dia rasa bahwa mobil yang sangat mahal, akhirnya rusak dalam perjalanan. Anaknya luka-luka pada tabrakan tersebut. Akhirnya Bapak Ibu, ayahnya pun ketika melihat itu, ketika mendengar itu, dia sangat merasa kehilangan. Dia merasa kehilangan mobil mewahnya. Dan dia sangat merasa sakit hati ketika melihat anaknya terluka. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi ini memang terkadang terjadi dalam kehidupan orang pada saat ini. Jadi kita menganggap bahwa apa yang kita punya ini adalah selama-lamanya kita akan miliki. Tidak, Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa kehidupan kita ini hanyalah sementara. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita berbuat kasih. Hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik selama kita hidup di dunia ini. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 39, Bapak Ibu, di mana kita harus mengasihi. Kita selagi hidup, mari kita mengasihi. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus, dan mari kita mengasihi sama kita manusia. Mari kita melakukan apa hal-hal yang baik yang layaknya kita lakukan sebagai umat Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita hendaknya tinggi hati. Janganlah hendaknya kita sombong. Janganlah hendaknya kita membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang bisa kita sombongkan dalam dunia ini? Ada kalanya kita akan mati, Bapak Ibu. Ada kalanya kita akan meninggalkan dunia ini. Di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 berkata bahwa masa hidup kita ini adalah 70 tahun. Dan jika kuat pun 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita pun bertahan, ketika kita hidup di dunia ini,
kita akan mencapai umur 70 tahun. Dan jika pun selebihnya kita dapat bertahan sampai 80 tahun, itu sudah masa-masa yang sangat menyakitkan Bapak Ibu. Kita akan mengalami banyak penyakit dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, kehidupan kita ini ada saatnya akan lemah. Masih mending ketika hidup kita bertahan sampai 70 tahun. Nah, apa mau dikata ketika kita akan meninggalkan dunia ini? Kita akan dipanggil oleh Tuhan di umur 50 tahun? Karena di dunia ini, manusia ini bisa saja dipanggil di umur tua, bahkan di umur muda Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sombongkan ketika kita udah meninggalkan itu semua Bapak Ibu? Jadi sekarang hendaklah kita melakukan apa yang seharusnya baik kita lakukan. Karena segalanya hanyalah sementara. Apapun yang kita punya di dunia ini hanyalah sementara. Kita ini hanya angin yang datang lalu berlalu. Kita seperti bayang-bayang Bapak Ibu, yang mungkin ada namun setelah itu akan hilang. Jadi Bapak Ibu, hendaknya kehidupan kita beri hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Segala apa yang kita punya pada saat ini, mari kita syukuri. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki harta di dunia ini. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki banyak kekayaan di dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Hanya saja mari kita sadar bahwa itu semua hanyalah sementara. Jadi hendaknya apa yang kita miliki ini kita pergunakan sebaik mungkin. Ketika kita melihat banyak orang berkekurangan, mari kita bantu. Selagi kita mampu untuk membantu orang, marilah kita membantu orang. Ketika kita melihat orang miskin, marilah kita menggunakan kekayaan kita itu, harta kita itu untuk menolong mereka. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hendaklah kehidupan kita selalu kita beri untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa segalanya hanyalah sementara. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan dapat berakar, bertumbuh, terlebih dapat berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.